Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Krisya Kiranhapuk Putri Ailia, nomor absen 18 dengan NIM 2302612010138. Saya dari kelas Manajemen Pemasaran B Pagi. Nah, juga selamat pagi untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu Ibu Dr. Niputu Nita Anggraini, SEMM. Nah, baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dalam mata kuliah komunikasi bisnis ini. Nah, baik, untuk soal yang pertama yaitu mengenai gaya komunikasi ketiga budaya. Yang pertama ada Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia. Nah, dimana yang pertama yaitu budaya Jepang, dimana budayanya yaitu high context culture. Nah, dimana komunikasi cenderung tidak langsung, sangat tersirat, dan sangat mengutamakan keharmonisan atau harmoni. Nah, mereka menghindari penolakan secara terang-terangan dan sangat bergantung pada isyarat nonverbal ataupun bahasa tubuh. Nah, yang kedua ada budaya Amerika Serikat. Nah, di mana budayanya ini yaitu low context culture. Nah, di mana komunikasi sangat langsung atau to the point, lugas, ekspresif, dan berbasis data. Nah, bagi mereka ini efisiensi waktu adalah prioritas utama dalam bisnis. Nah, yang terakhir ada budaya Indonesia. Nah, di mana budayanya itu medium to high konteks kultur. Nah, di mana cenderung menggunakan gaya komunikasi yang halus dan tidak langsung demi menjaga sopan santun. Namun, jika dibandingkan dengan standar Jepang yang sangat rigid, gaya manajer Indonesia bisa dianggap terlalu belak-belakan. Evaluasi kesalahan manajer Indonesia. Nah, di mana kesalahan utama dalam manajer Indonesia ini, di mana ia menerapkan pendekatan satu untuk semua atau one size fit all tanpa melakukan adaptasi budaya. Nah, ia berkomunikasi terlalu langsung dan terburu-buru bagi para pihak Jepang sehingga menyinggung rasa kenyamanan mereka. Nah, maka sebaliknya ia dinilai terlalu berbelit-belit dan tidak tegas oleh para pihak Amerika Serikat sehingga dianggap tidak profesional dan membuang-buang waktu. Nah, rancangan pendekatan komunikasi yang efektif di mana yang pertama itu untuk melawan Jepang, kita bisa menggunakan pendekatan personal terlebih dahulu atau relationship building. Nah, kita juga dapat menghindari kontroversi langsung, dapat juga menyampaikan maksud secara perlahan, serta kita harus mempelajari kode-kode non-verbal yang mereka gunakan. Nah, dimana untuk strategi melawan Amerika Serikat, nah dimana kita bisa menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. Nah, kita dapat menyampaikan poin utama atau tujuan negosiasi di awal presentasi. Kita juga dapat menyajikan data yang konkret, yang valid, dan bersikap asertif serta percaya diri. Nah, baik, untuk soal yang kedua yaitu mengenai hambatan komunikasi organisasi. Nah, jenis-jenis hambatan komunikasi yang saya dapat yaitu 3, di mana yang pertama ada hambatan psikologis. Nah, di mana ini terjadi akibat adanya konflik interpersonal, ego, sektoral, rasa ketidakpercayaan atau distrust antar tim atau sesama, serta adanya prasangka buruk yang menutupi jalannya komunikasi yang sehat. Nah, yang kedua yaitu hambatan semantik. Nah, di mana ini terjadi ketika pesan disalahartikan karena penggunaan istilah, bahasa, dan jargon teknis yang tidak dipahami sama rata oleh seluruh karyawan. Nah, yang ketiga ada hambatan teknis atau organisasional. Nah, di mana ini adalah struktur organisasi yang terlalu birokratis atau kurang saluran atau media komunikasi resmi, di mana ini menyebabkan informasi penting menjadi terhambat dan tidak mengalir ke level yang di bawah. Nah, evaluasi dampak yang terjadi terhadap kinerja organisasi, nah di mana hambatan-hambatan ini dapat menurunkan produktivitas kinerja karyawan yang membuang banyak waktu hanya untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Nah, kemudian iklim menjadi toksik, kemudian motivasi karyawan itu menjadi menurun dan koordinasi antar tim menjadi sangat kacau, yang dimana pada akhirnya itu dapat menggagalkan target strategis perusahaan. Nah, apa rancangan solusi berbasis prinsip komunikasi bisnis? Nah, dimana kita menerapkan prinsip 7C yang akan saya jelaskan di sini. Nah, dimana dalam setiap organisasi, terutama clarity atau kejelasan makna dan consonance atau singkat padat, agar tidak menimbulkan standar ganda. Nah, di mana dapat juga membangun saluran komunikasi dua arah atau feedback loop yang transparan seperti town hall meeting atau platform digital internal.
Nah, yang terakhir itu mengadakan kegiatan team building atau mediasi untuk meredakan konflik psikologis antar tim. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu soal yang ketiga, di mana mengenai komunikasi digital dan budaya pada startup di Bali. Nah, analisis masalah yang saya dapat yaitu di mana startup ini melanggar beberapa prinsip utama komunikasi bisnis yang efektif. Nah, di mana juga mereka respon lambat, melanggar aspek efisiensi waktu dan kesiapan melayani. Nah, di mana juga bahasa yang tidak profesional, melanggar prinsip course 3 atau kesopanan bisnis. Di mana juga terjadinya kesalahpahaman budaya, di mana ini menunjukkan kurangnya consideration atau pertimbangan, di mana perusahaan gagal memahami latar belakang dan ekspektasi audiens internasional mereka. Nah, evaluasi peran teknologi informasi. Nah, memperparah masalah jika teknologi itu hanya dianggap sebagai alat instan tanpa disertai standar operasional prosedur atau SOP yang sangat jelas. Nah, sehingga pesan menumpuk dan dijawab secara asal-asalan. Nah, memperbaiki masalahnya itu bisa dimanfaatkan secara optimal dengan menerapkan sistem CRM atau Customer Relationship Management. Nah, juga dapat menggunakan fitur otomatisasi seperti auto replay terstruktur untuk mengatasi jeda waktu. Nah, ini juga dapat menggunakan template pesan yang profesional. Nah, yang terakhir, bagaimana perbedaan budaya itu dapat memicu kesalahpahaman. Nah, di mana setiap budaya memiliki norma, nilai, dan ekspektasi yang berbeda terkait dengan etika bisnis. Nah, sebagai contoh, gaya penulisan email yang santai dan ramah khas Bali mungkin dianggap tidak profesional atau tidak serius bagi pelanggan barat yang menghargai formalitas tinggi dan ketepatan waktu. Nah, perbedaan persepsi inilah yang dapat memicu konflik tersebut. Nah, sekian pemaparan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.